Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA khususnya materi matematika yaitu matematika wajib ya. Jadi untuk TKA wajib ada matematika, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi ini matematika yang wajib dipelajari oleh anak IPA dan anak IPS. Nah, untuk di video ini saya akan mengambil soal-soal dari buku ini, buku Ekspres TKA dari penerbit Erlangga. Oke. Jadi mulai bulan Mei sampai seterusnya saya akan membahas buku ini sampai tamat. Oke. Nah, kita mulai aja dari nomor 1. Bentuk sederhana dari bentuk pangkat berikut adalah, oke, kita tulis dulu ya soalnya. Soalnya adalah A pangkat 2, B pangkat min 3, C pangkat 4, per A pangkat 5, B pangkat min 4, C pangkat min 2, dipangkatkan min 1. Nah, saya akan jelaskan dua versi ya. Dari mulai yang gampang dan yang susah juga. Oke, jadi untuk perpangkatan itu banyak sekali sifat-sifat yang harus kalian ingat. Gitu ya, bukan hafalkan tapi ingat. Gimana cara ngingatnya? Kalian harus sering-sering ngerjain soal perpangkatan. Contohnya aja seperti ini ya. Jadi kalau ada pangkat min 1 di luar kurung, artinya min 1 ini berlaku untuk semuanya yang ada di dalam kurung. Contoh ya, A pangkat 2 menjadi A pangkat min 2. Kenapa? Karena pangkat kalau dipangkatkan lagi dia akan dikali. Gitu ya. Jadi B-nya juga jadi pangkat 3 karena min 3 kali min 1 ya. Dan C-nya menjadi pangkat min 4. Dari mana? Dari 4 kali min 1 gitu ya. Begitu juga yang bawahnya. A pangkat 5, B pangkat min, maksud saya A pangkat min 5, B pangkat 4, dan C pangkat 2. Kalian mungkin berpikir, apa sih sifat perpangkatan yang kita pakai di sini ya? Ini bentuknya adalah A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M dikali N. Nah, itu sifat yang kita gunakan ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita fokus menyelesaikan pembagiannya ya. Nah, kan kita sudah tahu nih bahwa jika ada bilangan pokok yang sama, misalnya nih sama-sama A ya. Nah, lalu dibagi nih. Nah, maka pangkatnya cukup dikurang dengan syarat bilangan pokoknya sama ya. Berarti dalam hal ini A di sini sama-sama A ya. Min 2 dikurang min 5 ya, menjadi A pangkat 3. Gitu ya. Lalu di sini B pangkat 3 dikurang 4 menjadi B pangkat min 1. Gitu kan? Nah, sekarang yang C pangkat min 4 dikurang 2 menjadi C pangkat min 6. Sudah? Di sini ya saya nulisnya, saya lupa. Nah, jadi C pangkat min 6. Nah, kalau sudah, kita lihat di opsi kan gak ada jawabannya. Artinya, kita harus mengubah bilangan pangkat yang negatif menjadi positif. Caranya mengikuti aturan ini ya. A pangkat min N itu berubah menjadi A, maksud saya 1 per A pangkat N. Nah, tadinya di atas negatif menjadi di bawah tapi positif. Nah, ini berlaku ke soal yang ini juga. Jadi A-nya tetap pangkat 3 karena kan dia sudah positif. Ya. Tinggal B-nya ini turun ke bawah. C-nya juga turun ke bawah menjadi positif gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, opsi yang tepat itu adalah yang ini, yang B. Gitu ya. Nah, itu cara pertama. Ya, jadi untuk perpangkatan ini setiap anak itu cara melihat soalnya berbeda-beda ya. Sekarang kita ke cara yang lain di sini. Nah, cara yang lainnya itu seperti apa? Nah, saya langsung mempositifkan satunya dulu. Contoh ya, kita tulis dulu soalnya. Ya, seperti ini. Lalu nah, soalnya kan pangkat min 1 ya. Saya akan positifkan. Nah, cara mempositifkan adalah kita tulis dulu pangkatnya nih ya, udah positif ya. Tadinya kan min 1 jadi 1. Nah, sekarang kamu balik nih semua. A pangkat 5, B pangkat min 4,
C pangkat min 2. Jadi yang tadinya di bawah jadi di atas. Gitu, yang di atas sekarang jadi di bawah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada teorema seperti ini. A per B dipangkatkan min N menjadi B per A pangkat N. Gitu ya. Nah, karena semua bilangan yang pangkatnya 1 akan menjadi sama aja bilangan itu sendiri. Jadi kita langsung fokus nih ke A dengan A, B dengan B, C dengan C. Jadi di sini 5 saya kurangi 2 ya karena pembagian kan. Jadi A pangkat 3, lalu B-nya menjadi min 4 plus maksud saya min 3 menjadi B pangkat min 1. Lalu C-nya di sini menjadi C min 2 min 4 ya karena kan dibagi. Nah, jadi intinya jawabannya sama aja. Cuman jalannya berbeda gitu. Ya. Gitu. Jadi ini ada 4 sifat perpangkatan yang kita gunakan di sini. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk bisa menguasai perpangkatan ini, kalian harus sering-sering latihan soal, bukan dengan menghafal ini loh ya. Seperti kita kalau ngelihat orang lagi masak, kelihatannya gampang, tapi kalau kita memasak sendiri, itu menjadi susah, kecuali kita biasa sering memasak gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita punya persiapan TK yang lebih matang, karena saya akan mulai mengupload video-video ini di bulan Mei. Oke, sampai jumpa di video nomor 2. Bye-bye.